Haleluya. Glory. Haleluya. Italah yang dinamai laskar-laskar Kristus berjuang di akhir zaman ini. Haleluya. Untuk melakukan kehendak Bapa kita yang di surga. Karena sebuah tindakan itulah yang nyata dan benar di hadapan Kristus. Sebab firman-Nya adalah kehidupan bagi kita. Dan dia sudah berjanji bahwa Roh Kudus akan diberikan kepada kita untuk menuntun kita kepada seluruh jalan kebenarannya. Haleluya. Jikalau Roh sudah menuntun kita, tentunya kita akan mengikuti apa yang dikatakan oleh Roh Kudus. Dan ketika dia datang untuk kedua kalinya untuk membawa setiap orang yang percaya dari muka bumi ini, haleluya, maka kita akan pasti mengikut Kristus. Haleluya. Jadi, kalau kita adalah seorang pengikut Kristus secara rohani, ya, secara rohani, dan akan nyata pada kedatangan Kristus yang kedua, ketika tubuh kita diubahkan menjadi memiliki tubuh teofani seperti yang dimiliki oleh Kristus, tentunya kita akan mengikuti apa yang dikatakan Kristus. Dan kita akan mengikuti Kristus kemanapun ia pergi. Karena sang mempelai laki-laki dan mempelai wanita Kristus akan menyatu di kerajaan yang kekal. Amen. Haleluya. Jadi kita mengerti dan tahu bagaimana cara untuk mengikuti, bagaimana cara untuk meneladani dengan sempurna akan firman. Haleluya. Dan Roh Kudus selalu mengajar non-stop 24 jam. Dan dia tidak akan pernah meninggalkan, karena dia sudah berjanji, aku tidak akan pernah meninggalkan kamu sebagai anak yatim piatu. Amen. Karena dia adalah Bapa kita satu-satunya. Tidak ada Bapa yang lain selain daripada dia sendiri. Haleluya. Jadi dia tidak pernah meninggalkan kita. Jadi kemana Roh? Kita akan mengikuti. Dan seperti yang saya katakan tadi, ketika Kristus tampil di muka bumi ini untuk menjemput mempelai wanita pada hari kedatangan yang kedua, kemana ia pergi, kita akan mengikuti dia. Haleluya. Karena hanya ada satu pintu. Dan tanpa melalui Kristus, karena dia sendiri adalah pintu, maka kita tidak akan bisa masuk ke dalam kerajaan yang kekal. Haleluya. Semua itu akan nyata. Sebab itu adalah janji Kristus bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Setiap orang yang percaya kepadanya. Arti percaya adalah mau bertindak. Amen. Bukan hanya sekedar percaya. Karena kita tahu bahwa di mana perjanjian lama, karena pengikut-pengikut Allah di zaman dulu seperti Bileam dan Korah, mereka adalah pengikutnya Allah, tetapi kita tahu bahwa mereka semakin menjauh daripada Allah. Karena mereka tidak mau bertindak benar-benar seperti Kaleb dan Yosua sampai ke tanah perjanjian. Haleluya. Jadi tindakan adalah satu-satunya cara untuk supaya kita bisa menyatu dengan Kristus. Itulah tandanya bahwa kita adalah tubuh Yesus Kristus. Haleluya. Untuk supaya menjadi sosok seorang manusia sempurna. Sebab yang harus kita lakukan dari iman sampai kasihkan saudara-saudara. Dan Tuhan sudah mengajarkan apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita hindari. Sehingga dia pun berkata, keluarlah daripada mereka. Untuk supaya dosa-dosa mereka tidak tertimpa atas kamu. Sebab dosa-dosa mereka sudah bertimbul-timbul sampai ke langit. Dan kita tahu caranya, bagaimana cara untuk menghindari dosa yang diperbuat oleh dunia ini. Dan kita tahu apa yang harus kita lakukan. Itulah sebabnya Tuhan mengutus seorang nabi di akhir zaman ini, untuk zaman Laodikia. Karena zaman Laodikia adalah zaman yang suam-suam kuku dan tidak dingin dan tidak panas.
sehingga Kristus pun memuntahkan daripada mulutnya. Haleluya. Tetapi di setiap zaman gereja, dari zaman Efesus sampai Laodikia, Tuhan memilih laskar-laskar Kristus, pemenang pejuang yang sejati untuk melakukan kehendak Bapa di sorga. Dan Tuhan memberikan terang di waktu senja di setiap jam. Sebelum pintu tertutup. Karena hanya orang-orang ya yang setia dan mempelai wanita yang setia dan gadis bijaksana yang memiliki minyak, yaitu Roh Kudus. Haleluya, untuk supaya tidak jatuh ke dalam pencobaan, supaya tidak jatuh ke dalam tribulasi, kesusahan besar. Haleluya. Jadi itulah sebabnya Tuhan selalu menguatkan dan memperhatikan apa yang dilakukan oleh milik kepunyaan sendiri. Dan baik, kita langsung saja kita buka kitab kita dari Wahyu 19. Wahyu 19 ayat 13. Haleluya. Masih sama kita di pembahasan kita zaman gereja Pergamus. Haleluya. Wahyu 19 ayat 13, demikian firman Tuhan. Dan ia memakai jubah yang telah dicelupkan dalam darah, dan namanya disebut firman Allah. Dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam yang bermata dua. Dan kita baca lagi di Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu pada mulanya bersama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Mari kita berdoa. Bapa kami terkasih dalam surga, kami bersyukur Tuhan oleh karena pengajaran-Mu di akhir zaman ini bagi kami. Setiap orang percaya Tuhan, pasti Kau mengajar dengan Roh Kudus-Mu yang setia Tuhan kepada milik kepunyaannya. Dan kami tahu Tuhan bahwa dunia sudah semakin cemar dan semakin tua. Engkau akan membinasakan semua Tuhan yang tidak taat akan Engkau Tuhan. Dan memperbaharui lagi menjadi Yerusalem yang baru, di mana setiap orang percaya masuk ke dalam Yerusalem yang baru dan memiliki hidup yang kekal. Dan di sana tidak ada kesusahan Tuhan, keinginan dan penyakit apapun, dan tangisan dan ratapan. Melainkan Tuhan hanya sukacita, dan tidak ada pergantian siang dan malam di sana Tuhan. Memiliki terang yang kekal selama-lamanya. Terima kasih Bapa di surga, berikan lebih lagi kepada kami pengertian akan firman-Mu dan hikmat daripada surgawi Tuhan. Berikan kepada kami kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami akan percaya Tuhan bahwa setiap orang percaya yang sudah tertulis namanya dalam kitab kehidupan anak domba Allah, yang sudah Engkau pilih Tuhan sebelum dasar dunia ada. Terima kasih Bapa, saudara-saudara kami yang seiman dengan kami Tuhan, biarlah Engkau satukan di dalam satu pikiran dan satu hati Tuhan, oleh rangkuran Roh Kudus-Mu. Dan biarlah Roh-Mu mengajar kami siang dan malam Tuhan, dan mengasuh kami. Dan biarlah kami saling mendoakan satu yang lain. Bila ada yang lemah Tuhan, biarlah Tuhan menguatkan. Bila ada yang sakit, biarlah Tuhan menyembuhkan oleh darah Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami akan percaya bahwa Roh Kudus-Mu akan mengajar dan memimpin kami pada waktu yang indah ini Tuhan. Dan Engkau akan mengurapi setiap kepala dan telinga kami menjadi telinga seorang murid yang baik. Terima kasih Bapa di surga, anakku yang sedang berada di Tarutung pada saat ini Tuhan, kami live dengan dia Tuhan. Dan kami akan percaya bahwa Engkau akan selalu meneguhkan dan berjaga-jaga di setiap saat Tuhan, untuk supaya tidak masuk hal-hal yang berasal daripada si iblis, si setan itu Tuhan. Dan biarlah firman-Mu yang teguh termeteraikan di dalam hati, jiwa dan pikirannya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami tidak akan layak Tuhan bagi dunia ini, tetapi kami layak bagi Engkau. Terima kasih Bapa, jikalau kami tergoda oleh karena dunia ini, kami akan dipercaya bahwa Engkau Tuhan akan selalu memperhatikan dan menjaga kami, untuk supaya setiap orang percaya tidak dapat terpelincir Tuhan dan jatuh. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami akan melanjutkan Tuhan, akan membacakan firman-Mu dan mengajar Tuhan bagaimana tentang ajaran seorang nabi,
bagi kami utusan Tuhan ya ke zaman ini Tuhan. Dan biar Kau terapkan Tuhan dalam hati dan pikiran kami, sehingga Tuhan berbuah menjadi buah yang hidup. Karena kami tahu Tuhan firman-Mu adalah hidup yang kekal. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Dan ia yang memakai jubah yang telah dicelupkan dalam darah, dan namanya disebut firman Allah, dan dari mulutnya keluar 9 pedang. Dan kita tahu bahwa pedang adalah firman yang tajam, ya, yang tajam bermata 2, bukan bermata 1, ya, sehingga tajam di bawah tumpul di atas, tetapi tajam bermata 2, tajam ke atas, tajam ke bawah, tapi lebih, ya, haleluya. Sehingga sanggup memisahkan antara sendi-sendi dan sumsum, antara roh dan jiwa. Sehingga dikatakan di Yohanes 1 ayat 1 dan 3 bahwa firman adalah Kristus, firman adalah Yesus. Dan itu tidak bisa dipisahkan antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu adalah satu. Sebagaimana yang kita memiliki antara tubuh, roh, dan jiwa. Namun kita adalah satu dan itu tidak bisa dipisahkan. Haleluya. Glory. Siapakah firman? Dan siapakah Allah? Dan siapakah Anak? Dia adalah Yesus Kristus. Dan mengetahui segala sesuatu apa yang ada di dalam pikiran manusia. Haleluya. Jadi kita tahu bahwa ya Tuhan selalu memelihara zaman-zaman gereja dan memelihara orang-orang yang setia di setiap zaman tersebut, untuk supaya mata yang mereka miliki ya selalu melihat apa yang benar di hadapan Tuhan melalui firman Tuhan dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Kalau sudah lari dari kitab Kejadian sampai Wahyu, ya, itu bukan lagi firman. Karena semua diajarkan di sini. Ya, ke zaman ini kita memiliki mata Raja Wali yang tajam. Dan kita mampu melihat dari kitab Kejadian sampai Wahyu apa yang harus kita lakukan. Dan membandingkan apa yang dipesankan oleh Kristus kepada utusannya. Sehingga kita pun melihat, karena Tuhan sudah memberikan hikmat kepada kita, kita pun mengerti ketika kita membaca firman Tuhan, ayat-ayat firman Tuhan. Haleluya. Kalau Tuhan sudah mengajarkan di setiap zaman, ini lakukan. Contoh, seperti zamannya Nuh. Contoh seperti zamannya Abraham, zamannya Sodom, ya. Contoh seperti zamannya Musa. Orang-orang yang memiliki hikmat dan pengertian daripada Tuhan, maka dia akan menerima apa yang dikatakan oleh Nabi Musa. Maka mereka akan mengerti apa yang dikatakan oleh Nabi Nuh, mengerti apa yang dikatakan oleh Abraham, mengerti apa yang dikatakan oleh Kaleb dan Yosua. Haleluya. Karena semuanya itu tidak bisa dibantah. Karena itu adalah perintah Allah. Haleluya. Hal yang sama juga di setiap zaman-zaman gereja. Kalau kita sudah mengerti bahwa ini adalah akhir zaman, maka kita akan melihat zaman Laodikia. Jemaat yang ketujuh. Apa yang dikatakan Tuhan di sana? Alangkah baiknya jika engkau panas atau dingin. Dan kita tahu bahwa dingin adalah mati. Haleluya. Kalau panas adalah lakukan firman Tuhan. Kalau suam-suam kuku dan tidak dingin dan tidak panas, dia katakan dia akan memuntahkan dari badan mulut. Haleluya. Jadi sebenarnya firman Tuhan adalah sederhana.
membuat manusia bingung adalah manusia. Dan Tuhan tidak pernah membuat satu orang pun manusia menjadi bingung. Tetapi manusia lah yang membuat manusia bingung. Sehingga terjadi banyak penafsiran, penalaran. Dan sehingga mereka pun bersandar kepada pengertian diri mereka sendiri. Bukan apa yang dikatakan firman. Haleluya. Jadi kita lihat ya, sekarang kita dapat melihat hubungan dia dengan firman. Dia adalah firman ya. Begitu siapa dia? Sekarang ini firman di dalam namanya. Seperti yang sudah kita baca tadi di 1 Yohanes 1 dan juga 14. Haleluya. Dan dikatakan pada mulanya adalah firman. Dan kita akar dari kata itu yang dimana kita mendapatkan terjemahan bagi kata firman ialah logos, yang artinya pikiran atau gagasan atau konsep. Ia mempunyai rangkap, ya, mempunyai arti rangkap dari pikiran dan berbicara. Haleluya. Jadi itu sebuah pikiran yang diekspresikan ya adalah sebuah kata atau kata-kata. Tindakan itu indah dan mengagumkan. Jadi Yohanes mengatakan bahwa konsepnya Allah itu diekspresikan ya di dalam Yesus. Haleluya. Dan apa juga yang dikatakan Paulus di Ibrani 1 ya ayat 1 sampai 3. Kita baca dulu. Ibrani 1 ayat 1 dan 3. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Kita lihat. Haleluya. Para nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita melalui anaknya. Haleluya. Melalui anaknya. N besar antara Allah dan anaknya, yaitu Yesus Kristus. Karena tidak ada penyelamat selain daripada dia. Kalau engkau sudah melihat aku, engkau sudah melihat Bapa. Haleluya. Jadi yang ia telah tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan mengungkapkan gambaran pribadinya dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Ya. Dan setelah ia selesai mengatakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha tinggi. Haleluya. Jadi Allah diekspresikan di dalam pribadi Yesus Kristus. Yesus adalah ekspresi gambar Allah. Dan di Yohanes 1 ayat 14 untuk menyambung Yohanes 1 ayat 1. Dan dikatakan di ayat 14 ya, firman itu telah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Haleluya. Jadi substansinya Allah itu juga dijadikan daging manusia dan tinggal di antara kita. Jadi roh Allah yang agung yang kepadanya tidak satu manusia pun mampu menghampirinya.
Yang mana tidak ada satu manusia pun yang pernah melihat atau yang dapat memandang, ya, tetapi yang sekarang berkemah di dalam daging dan tinggal di antara manusia. Mengekspresikan kepenuhan Allah kepada manusia. Haleluya. Dari Yohanes 1 ayat 14, Yohanes 1 ayat 18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di dalam dekapan dada Bapa, dialah yang menyatakannya. Haleluya. Dialah yang menyatakannya. Jadi Allah yang pada suatu kesempatan memanifestasikan hadiratnya, ya, oleh yang awan atau tiang api yang mendatangkan ketakutan dalam hati manusia. Jadi ini adalah Allah yang karakteristik hatinya dinyatakan hanya oleh pewahyuan kata-kata melalui para nabi. Jadi Allah harus melalui seorang utusan, seorang nabi untuk menyampaikan pesannya kepada umat manusia. Haleluya. Kepada umat manusia tanpa terkecuali. Kita mengingat pada zaman Nuh, tidak ada berbagai macam agama di sana, tidak ada berbagai macam ajaran di sana. Haleluya. Tetapi oleh karena pengaruh daripada si iblis ketika manusia jatuh di Taman Eden, sehingga dari sana berbagai macamlah pikiran manusia. Haleluya. Kenapa? Karena sudah terjadi penghilangan antara benih palsu dan benih asli. Sehingga menimbulkan pikiran Allah dan hati Allah menjadi murka kepada manusia. Haleluya. Tetapi Tuhan sang pengasih, sehingga dia memberikan, ya, seorang utusan untuk menyampaikan pesan jalan keselamatan bagi manusia. Tidak ada bedanya zaman dulu, ya, dan juga zaman ini. Di zaman dulu tidak pernah Allah mengutus utusannya pada waktu yang sama 100 orang, 200 orang. Tidak ada, hanya satu nabi. Hanya seorang Nuh. Haleluya. Dan juga di ketujuh zaman gereja. Di zaman Efesus adalah Rasul Paulus. Smyrna adalah Irenaeus. Pergamus adalah Martin. Tiatira adalah Kolumba, ya. Sardis adalah Martin Luther. Philadelphia adalah John Wesley. Sehingga zaman Laodikia adalah William Marion Branham. Loh, sejak kapan itu utusan di zaman ini? Lihat, siapa yang berbicara kepadanya disertai oleh tiang api dan awan supranatural. Tiang api yang sama yang datang kepada Rasul Paulus, tiang api yang datang kepada Branham. Seluruh dunia menyaksikan. Tetapi dunia tidak akan menerima dia. Sebab hal yang sama juga, utusan di zaman dulu manusia tidak menerima dia. Allah menyelamatkan hanya 8 orang karena mereka lah yang taat kepada apa yang dikatakan oleh Nuh. Begitu juga selanjutnya sampai zaman ini. Bahkan sudah jelas melihat dan membaca, ya, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tentang Yesus Kristus di kitab Mazmur, ya, di kitab Yesaya. Tertulis di sana disebutkan bahwa Yesus adalah Immanuel. Dia akan dilahirkan seorang perawan. Tetapi juga manusia tidak akan mau menerima dia.
selain daripada yang mengasihi dia sendiri. Haleluya. Semua membantah. Apalagi zaman yang suam-suam kuku ini. Siapa yang menerima dia? Bagaimana ciri-ciri seorang nabi? Harus ada tarikan pertama, kedua, ketiga. Menyembuhkan orang sehat, menyembuhkan orang yang sakit, membangkitkan orang mati. Ya. Haleluya. Dan mengadakan tanda-tanda heran. Mengetahui apa yang terjadi. Haleluya. Dan bahkan membangkitkan orang mati. Dan mengetahui isi hati orang. Dan apa selanjutnya? Memberitakan, menyampaikan pesan kehidupan, yaitu firman. Ketika dia menyampaikan firman, maka semua orang lari. Haleluya. Glory. Jadi siapa yang datang kepada dia? Hanya orang yang merindukan keselamatan. Haleluya. Jadi dia yang menyingkapkan Allah kepada kita dengan kejelasan yang sedemikian sempurnanya. Sehingga Yohanes bisa berkata tentang di Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 tadi. Haleluya. Jadi apa yang telah ada sejak semula, yang telah diberitakan oleh utusan tersebut, yang dimana logos artinya adalah berbicara, yang telah kami lihat dengan mata kami sendiri katanya, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Haleluya. Bukankah di zaman Yesus mereka sedang melihat Yesus menyampaikan kebenaran? Bukankah orang-orang sedang memegang tangannya? Bukankah di zaman Yesus ketika Yesus menyembuhkan orang sakit di hadapan mereka? Lantas kenapa mereka tidak percaya? Karena firman Tuhan harus digenapkan. Dunia tidak akan menerima terang. Dunia tidak akan menerima kehidupan. Sebab dunia akan mengingini kegelapan. Kenapa? Mereka tidak menginginkan terang supaya tidak nampak kecoak, ya, sumuk dan lain sebagainya apa yang ada di dalam rumahnya sendiri. Haleluya. Saya lari dulu sedikit. Pernah saya ingat apa yang dikatakan oleh utusan. Dikatakan Nabi. Kalau kamu mengerti apakah arti Natal, ya, aku tahu bahwa kamu pasti melakukan kehendak Kristus. Haleluya. Apakah arti Natal? Sehingga dia mengatakan arti Natal adalah bahwa Kristus lahir di dalam palungan kita. Haleluya. Bukan berarti bahwa hal-hal yang lain, berjudi, mabuk, melakukan hal-hal yang jahat yang ada tersimpan di dalam palungan. Kalau itu tersimpan di dalam palungan, berarti dia hanya mengucapkan kata-kata palsu, yaitu hanya mengucapkan Natal saja. Haleluya. Jadi sebab kehidupan telah dinyatakan pada zaman Kristus, pada zaman dulu, sampai akhir zaman ini. Haleluya. Jadi apa yang telah dilihat dan apa yang telah mereka dengar
ya, mereka memberitakan kepada kamu juga. Itulah dikatakan. Supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Haleluya. Itulah yang dikatakan Rasul Paulus juga. Ya. Haleluya. Jadi ketika Allah benar-benar dinyatakan, ya, dinyatakan di dalam manusia daging, barang siapa melihat aku, dia telah melihat Bapa. Itulah yang dikatakan Kristus. Dan tertulis di Ibrani 1 ayat 1 sampai 3. Seperti yang sudah kita bacakan tadi. Bahwa Allah, ya, yang pada zaman dahulu telah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada kita melalui nabi-nabinya. Tetapi yang di hari-hari terakhir, ya, di hari-hari terakhir ini berbicara kepada kita melalui anaknya. Haleluya. Haleluya. Ya. Kita baca dulu 1 Samuel 3 ayat 21. Sebab Tuhan menyatakan dirinya di Silo kepada Samuel melalui firman Tuhan. Saya ulangi. Sebab Tuhan menyatakan dirinya di Silo kepada Samuel melalui firman Tuhan. Dan di 1 Yohanes 5:7, ya, Roh dan firman itu ialah satu. Jadi Yesus menyatakan Bapa, firman yang menyatakan Bapa, Yesus adalah firman yang hidup. Haleluya. Jadi waktu Yesus ada di bumi, dia berkata, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukannya pekerjaan-pekerjaan itu. Haleluya. Dia yang melakukan pekerjaan-pekerjaan itu. Kenapa dia mengatakan demikian? Karena dia tidak percaya kepada Yesus. Kalau memang sudah Allah melakukan pekerjaan-pekerjaan itu, mengapa mereka tidak percaya kepada Yesus? Haleluya. Mereka tidak percaya kepada Yesus. Tetapi ketika Yesus mengatakan demikian, mereka juga tidak percaya kepada perkataan-perkataan itu. Jadi lantas bagi siapanya mereka percaya? Jadi sehingga mereka pun percaya apa kata orang. Bukan apa kata Yesus dan apa kata Allah. Sebab kedua-duanya mereka pun tidak percaya. Haleluya. Jadi disitulah yang paling membuktikan yang mengemukakan bahwa manifestasi Allah yang sempurna di dalam anak adalah dengan berdiamnya roh yang bermanifestasi di dalam firman dan pekerjaan-pekerjaan. Itulah tepatnya yang sudah selalu diajarkan di zaman-zaman gereja. Bahkan zaman ini
ketika mempelai wanita akan kembali menjadi seorang mempelai wanita firman. Dia akan menghasilkan pekerjaan-pekerjaan yang dihasilkan oleh Yesus itu juga. Jadi firman itu adalah ya menghasilkan